Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pertemuan kedua untuk mata kuliah troubleshooting. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen dan perkembangan pada motherboard. Yang pertama adalah spesifikasi motherboard Pentium 1. Nah, ini adalah sebuah motherboard ya yang diprioritaskan untuk Intel. Ya, motherboard bertipe Intel dan juga untuk Pentium 1. Nah, ini adalah merupakan spesifikasinya ya. BIOS award-nya bisa kita lihat tahun pembuatan BIOS-nya sangat lama sekali, tanggal 7 bulan 7 tahun 97. Lalu di sini ada motherboard ID-nya, lalu ada chipset Intel Triton ya 82430VX. Nah, ini adalah chipset yang digunakan ya. Nah, pada intinya untuk spesifikasi ini ya sangat direkomendasikan untuk jenis prosesor untuk Pentium 1. Selanjutnya, ini adalah model yang lebih baru lagi, adanya model Pentium 2. Tentunya sangat lebar sekali kalau kita lihat dari struktur motherboard ini ya, membutuhkan tempat yang sangat besar. Dan di sini khusus untuk Intel ya, bukan AMD untuk Pentium 2. Artinya diprioritaskan untuk Intel berPentium 2. Di sini ada cache-nya located on Pentium 2 CPU series. Nah, ini merupakan spesifikasinya. Ada EDA interface sebanyak 2, lalu ada PCI sebanyak 5 port gitu ya. Lalu ada serial port 2, lalu USB konektor 2 dan seterusnya. Nah, ini adalah spesifikasi untuk motherboard Pentium 2 beserta jumlah slot yang tersedia. Selanjutnya ada lagi Pentium 3. Nah, ini jauh lebih kecil karena di sini slot PCI-nya juga lebih sedikit gitu ya, dan juga lebih ada 3 dan sudah support dengan memori DIMM sampai kapasitas 256 MB. Artinya untuk Pentium 3 ini ya sudah include dengan 2 DIMM soketnya ya sampai 512 MB SD RAM. Artinya up sampai ke 512. 2521 256 yang setelah satu lagi 256. Akhirnya hanya mampu menampung RAM sebanyak 512 kepada 2 soket RAM. Nah, ini adalah model Pentium 3 belum sampai 1 GB, RAM-nya masih 512 MB, itu pun satu RAM-nya hanya berisikan 256 MB. Nah, selanjutnya di Pentium 4. Nah, di Pentium 4 ini sudah mulai baru ya, dia sudah mulai mengembalikan slot PCI-nya ya. Dan di sini adalah sudah RAM 2 channel atau quad channel yang bertipe ECC register dan FBDIMM. Nah, sudah menggunakan power connector 24 pin dan juga menggunakan arus 500 watt sampai 750 watt. Soket prosesor 2 soket atau lebih prosesor Intel Xeon ataupun Titanium. Nah, ini adalah gambaran untuk generasi Pentium 4. Nah, selanjutnya di atas Pentium 4 ada dual core ya. Di dalam dual core di sini sudah mulai dikecilkan lagi untuk slot PCI-nya ya, sudah mulai dikecilkan lagi, dan juga di sini khusus untuk dual core. Artinya untuk dual core ke bawah tidak bisa menggunakan untuk motherboard tipe ini karena berbeda struktur dan juga berbeda dari voltage rings. Dan ini adalah tampilan dari motherboard dual core. Lalu selanjutnya ada Core 2 Duo. Nah, ini Core 2 Duo sudah lumayan cukup bagus gitu ya. Karena di sini ada yang namanya support Intel Next Generation ya.
support Exchange Intel Speed Step Teknologi atau AIST. Ya, sudah ada yang namanya Speed Step Teknologi, artinya lebih cepat saat proses membooting, lalu sudah menggunakan DDR2 ya. Sini sudah menggunakan DDR2, lalu chipsetnya Intel G31, ya ini LGA 775, prosesornya Core 2 Duo. Dan ini adalah tampilan untuk spesifikasi motherboard untuk Core 2 Duo. Nah, lalu ada quad core. Nah, ini quad core menggunakan CPU soket LGA 775, ya sudah multi core quad core, ya sudah frekuensinya sudah sampai 2,6 GHz, ya, dan juga cooling device heatsink and fan. Nah, artinya di sini sudah terdapat dua slot untuk CPU-nya dengan soket LG775 multi core, ya, atau quad core, ya, berarti multi core berarti lebih dari satu otak. Nah, inilah contohnya untuk motherboard dengan tipe quad core. Selanjutnya, istilah dalam motherboard ada yang namanya port AJP, ya, yaitu Accelerated Graphic Port, lalu ada PCI Peripheral Component Interconnect, lalu ada NRC Communication and Networking Reset, lalu ada CIR, lalu Serial Infrared. Nah, masing-masing port ini digunakan berbeda-beda ya. Untuk port universal bisa menggunakan PCI. Ya, ini port universal artinya bisa menggunakan video grafis, networking, baik dengan menggunakan kabel ataupun wireless. Nah, lalu ada AGP, Accelerated Graphic Port, ini dikhususkan untuk menginclude hardware berbasis grafikal. Ya, ini khusus untuk grafik port tersendiri. Ya, ada seri AGP, ada seri PCI, tergantung kalian beli yang mana versinya. Saran saya agar maksimal tampilannya lebih baik kita menggunakan port AGP karena ini langsung menggunakan grafik port. Lalu untuk SIR yaitu infrared sudah jarang, lalu NCR yaitu untuk mereset sebuah networking. Nah, ini adalah istilah dalam motherboard. Lalu apa sih yang terbaru dari sebuah motherboard dibuat untuk rank kecepatan tertentu? Lalu ada FSB yaitu front set byte dan multiplexer yang meningkatkan overclock. FSB dukungan kecepatan megahertz multiplexer, nilai pengkali untuk kecepatan prosesor, terdapat dua prosesor sekaligus. Nah, bisa kita temukan langsung terdapat dua prosesor sekaligus atau quad core yang tadi sudah kita lihat gambar seperti apa, yaitu menggunakan prosesor yang lebih spesifikasi lagi, kinerjanya semakin bertambah, yang sangat tinggi pada sistem server atau host atau aplikasi grafis maupun film. Nah, inilah fitur-fitur yang ditambahkan pada sebuah motherboard. Lalu ada PCI, Peripheral Component Interconnect. Dikategorikan sebagai bus peripheral 64 bit saluran data transfer 264 megabit per second. Nah, tentu di sini untuk PCI slot gambar seperti ini ya, warna putih ya, dan juga ada slot-slotnya. Nah, slot-slot itu biasanya digunakan untuk hardware eksternal ya, seperti sound card, LAN card, VGA maupun video. PCI card menggunakan 47 pin dan 49 untuk mastering card yang dapat mengendalikan PC bus tanpa campur tangan CPU. PCI juga mendukung penggunaan alat yang menggunakan arus listrik 5 volt ataupun 3,3 volt. Nah, intinya PCI ini digunakan untuk peripheral eksternal untuk LAN, VGA, atau sound. Ingat dengan tipe slotnya PCI. Lalu ada lagi port ISA, hampir sama seperti dengan PCI tapi dia jauh lebih lebar. Nah, port ISA terdapat include di PC model lama. Nah, jadi tergantung kita mau beli hardware apa, tanya slotnya apa, PCI atau ISA. Tipe slot ISA itu jauh lebih rendah 8 bit, mempunyai kemampuan 0,625 megabit per second untuk transfer rate-nya antara card dan motherboard. Tentu kenapa sih port ISA ini sudah mulai ditinggalkan? Karena port ISA ini transfer kecepatannya sangat rendah dan juga
memperlebar komposisi dari si motherboard. Makanya sekarang sudah nggak ada lagi yang namanya port, bisa cenderung antara PCI dan juga IGP. Nah ini accelerated graphic port ya, digunakan khusus untuk kartu grafik. Port AGP memiliki kecepatan 8 kali lebih cepat daripada PCI. Oleh sebab itu, ketika kalian ingin membeli sebuah hardware yang fungsinya sebagai grafik, lebih baik menggunakan port IGP karena dia memiliki kecepatan hingga 1 GB per second. Tentunya tidak akan terjadi nge-lag ya atau patah-patah ketika kalian bermain game berat dibandingkan dengan menggunakan slot PCI atau slot umum. Lalu IGP ini menggunakan pipeling untuk meningkatkan kecepatan. Pipeling mengatur data sehingga pengembalian data yang telah diproses menjadi lebih cepat. Pipeline seakan-akan pipa untuk mengembalikan data ke prosesor. Jadinya ada sebuah jalur khusus untuk menghubungkan grafik menuju ke prosesor. Dalam grafik ini, prosesor tidak berperan besar ya dalam memproses sebuah gambar karena semua gambar itu sudah ditampung sepenuhnya oleh card reader, oleh kartu grafis, sehingga prosesor hanya menyalurkan ya dari kartu grafis menuju ke tampilan. Dan juga dengan adanya kartu grafis ini tidak memberatkan kinerja prosesor. Nah ini ya ada gambar lokasi soket ya 15 ya dari satu. Ini adalah buat meletakkan CPU, 2 RAM, ini 3 adalah power, ya maaf 14 power, 12 ini adalah data, ya serial ATA gitu ya, artinya untuk membaca hard disk gitu ya. Selanjutnya ini ada juga ya untuk membaca hard disk ya. Lalu di sini ada PCI ya. Lalu ini ada IGP, lalu ada Northbridge, lalu ada Southbridge, lalu ada BIOS. Nah ini adalah kumpulan dari berbagai macam hardware-hardware yang ada pada motherboard. Nah ini soket ya, soket 478 konektornya, lalu ada DDR-RAM, lalu ada Intel chipset, lalu ada IDE port yang saya bilang tadi ya untuk hard disk gitu ya, lalu ada Intel chipset, lalu ada floppy drive ya, lalu ada lagi CMOS, lalu ada lagi BIOS, lalu ada connect in connector, lalu ada IGP slot, ada PCI slot. Nah ini adalah yang umum yang terdapat pada motherboard. Nah selanjutnya chipset berfungsi sebagai interface antara traffic dan kontrol area informasi ke dalam komputer, mengontrol informasi pengaksesan ke prosesor. Nah, intinya chipset ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada Northbridge dan juga Southbridge. Northbridge mengatur jenis prosesor. Nah, kalau yang Northbridge karena dia mengatur jenis prosesor, otomatis letaknya dekat dengan prosesor, maka disebut dengan Northbridge, mengatur kecepatan memori dan jenisnya. Sedangkan Southbridge adalah mengatur kecepatan transfer hard disk, dukungan peripheral interface USB, firewall, dukungan terhadap onboard sound card, dan modem. Nah ini letak-letaknya atau bagian dari sebuah motherboard ya. Ada RJ45, ada port paralel, lalu port serial, port USB, ya ada port RJ45, lalu ada mic. Nah ini adalah tempat umum yang terdapat pada sebuah motherboard. Pada motherboard ada yang namanya pin group, yaitu sekumpulan konektor yang berhubungan dengan kabel. Jadinya ada kabel reset, ada indikator LED atau hard disk indikator, lalu ada power LED, ya lalu ada speaker dan juga power switch. Nah biasanya di sini kumpulan dari pin group ini akan dihubungkan antara casing dengan juga motherboard, biasanya untuk tombol reset, ya lalu yang kelap-kelip, lampu kedap-kedip, ada yang namanya HD LED juga power. Penghubung keyboard dan mouse merupakan interface keyboard dan mouse untuk memberikan perintah masukan menuju motherboard. Penghubung power untuk menghubungkan motherboard dengan power supply pada casing.
tegangan regulator untuk memberikan suplai tegangan yang tepat dan stabil kepada prosesor. Nah, tentu tegangan regulator diperlukan agar daya yang masuk ke dalam prosesor tidak terlalu banyak atau sebagai filtering agar prosesor tidak cepat rusak. Nah, dalam USB ada yang namanya USB 2.0 dan juga 1.1. Nah, masing-masing memiliki perbedaan kecepatan. Untuk 2.0 up to 60 MB, sedangkan USB lama hanya 1,5. Bahkan sudah ada USB tipe 3. Nah, ini serial port ya. Nah, terdiri dari 10 pin ya, tetapi yang digunakan 9 pin. Pada mainboard biasanya memiliki 2 port serial yang disebut dengan COM1 dan COM2. Nah, ini adalah port serial. Lalu ada interface IDE. Nah, biasanya IDE ini untuk DVD, untuk CD, untuk RAM, untuk hard disk gitu. Biasanya lebih digunakan untuk hard disk, untuk CD-ROM maupun DVD-ROM untuk interface IDE. Lalu ada lagi parallel port yang terdiri dari 26 pin. Ya, tentu ini udah tidak banyak lagi digunakan untuk parallel port gitu ya. Dan juga di sini ada interface FDD ya, atau kabel. Ya, kabel ini terdiri dari 34 pin dan ciri-cirinya itu terdapat sebuah sobekan ya, atau sebuah warna di sampingnya untuk menandakan sebuah patokan. Jadi jangan sampai kebalik tuh antara antara warna yang pada di interface FDD. Mengetahui merek dan tipe motherboard tanpa membuka casing CPU. Nah, bisa kita melalui DirectX ya, diagnostic tool, atau dengan menggunakan direct diagnostic tool. Nah, bisa langsung kalian mengetik dsdiag pada saat menu run. Nah, tampilnya seperti ini. Ada manufakturnya. Oke, berarti dapat kalian coba Windows R lalu ketik dxdiag. Lalu mengetahui merek melalui sistem informasi di administrative tool. Nah, ini ya control panel ya. Lalu pada view pilih kategori, nanti kemudian pilih sistem, lalu security, lalu ada administrative tools. Double klik pada sistem informasi. Nah, ini juga bisa kelihatan untuk jenis motherboard yang digunakan. Lalu buka CMD ya, langsung saja mengetik command prompt di bawah ini ya, seperti ini. Mic ya, baseboard get product manufacturer version series all number. Nanti akan kelihatan informasinya melalui CMD. Tips memilih soket prosesor. Otomatis kita harus menyesuaikan antara soket prosesor dengan tipe motherboard yang ada. Yang kedua, ukuran motherboard. Nah, ukuran motherboard ini harus menyesuaikan dengan casing yang sudah kita beli sebelumnya. Jangan sampai ketika kita menggunakan sebuah casing ternyata terlalu besar untuk jenis motherboardnya. Fitur dalam motherboard. Perhatikan fitur dalam motherboard. Pastikan motherboard yang kalian beli sudah terkini. Ya, artinya sudah terdapat misalkan contohnya WiFi atau RGB sinkron atau USB tipe C dan lain-lainnya. Jumlah slot RAM. Nah, pastikan jumlah slot RAM-nya ya idealnya 2 ya, ataupun misalkan kalian mau untuk yang lebih bagus lagi, ada yang serialnya versi 4. Jumlah PCI Express tidak jauh berbeda ya. Anda sebaiknya mempertimbangkan jumlah slot PCI Express yang terdapat dalam motherboard ya, seperti berguna untuk USB, audio card, port SATA. Misalkan kalian lebih ke arah penggunaan komputer untuk studio rekaman, berarti kalian butuh PCI sound card, lalu graphic card ya 2 gitu kan. Belum lagi kalau kalian pakai card network card gitu ya, 3 atau wireless card. Nah, udah 4 lah, udah 3 slot. Nah, makanya coba diperhitungkan kira-kira fungsi untuk komputer kalian itu sebagai apa nanti akan digunakannya.
jumlah port dalam motherboard, ya pastikan jumlah portnya itu cukup gitu ya untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Onboard audio. Nah, ini onboard audio tidak perlu membutuhkan speaker tambahan untuk melakukan suara. Selain kualitas audio onboard tidak kalah dengan sistem audio yang lain. Nah, ada lagi namanya onboard audio. Nah, penampilan motherboard ya tentunya bermacam-macam. Untuk motherboard tertentu ada lagi namanya RGB LED ya. Nah, demikianlah untuk pengenalan komponen dan perkembangan pada motherboard. Sampai bertemu lagi di pertemuan ketiga. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.